Halo semuanya, selamat datang di channel Ngomongin Fakta. Sebelum kalian lanjut menonton videonya ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Salju adalah uap air yang mendingin sehingga membentuk es. Kita dapat berlokasi di wilayah Eropa, Asia Timur, Amerika Utara dan lainnya. Lalu mengapa salju tidak dapat ditemukan di Indonesia? Padahal kita ingin sekali melihat, memegangnya, bermain dan lain-lain. Alasannya Indonesia adalah negara tropi yang hanya memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet. Pada lintasan garis khatulistiwa matahari berada tepat di atas kepala pada siang hari saat equinox. Karena matahari berada di kepala kita, bagaimana salju bisa ada? Matahari berada tepat di atas kepala dengan suhu yang tinggi, sedangkan salju hanya dapat terbentuk ketika suhu di bawah titik beku. Salju terbentuk karena udara yang mendingin menjadi partikel es. Andai kata suhu matahari tidak begitu panasnya, salju pasti merupakan hal yang jamak di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada satu wilayah yang memiliki salju abadi yakni Gunung Jayawijaya. Es yang ada di puncak Gunung Jayawijaya bukan hasil hujan salju berkepanjangan, tetapi sisa dari pemandangan es beribu tahun yang lalu. Akan tetapi es abadi di puncak Jayawijaya terancam meleleh. Pemanasan global menyebabkan suhu permukaan bumi akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius antara tahun 1990 dan tahun 2100. Mungkin suhu itu terkesan sepele, namun kenaikan suhu sebesar itu cukup untuk melelehkan es Jayawijaya bahkan di kutub utara dan selatan. Di Gunung Jayawijaya es abadi mulai meleleh. Dikarenakan es abadi merupakan sisa dari pemandangan es beribu tahun lalu dan bukan hasil hujan es secara berkala, kita harus siap menerima Gunung Jayawijaya tanpa salju lagi. Di Indonesia akan terjadi kekacauan iklim dan mengakibatkan hewan-hewan di Indonesia mati kedinginan. Dampak buruk akan berdampak buruk pada sektor pangan untuk ketersediaan makanan karena semua pertanian tertutup salju yang mengakibatkan gagal panen. Beberapa daerah di Indonesia akan kekurangan air bersih. Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan tapi masih ada beberapa daerahnya yang tidak memiliki banyak alternatif sumber air di daerah timur Indonesia. Misalnya yang biasa mengandalkan sumur galian atau sungai untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya jika salju terus-menerus turun akan menyebabkan seluruh sumber air membeku, akibatnya masyarakat akan kekurangan air bersih. Pemerintah pun punya kerjaan baru untuk mensuplai kebutuhan air bersih. Kemudian kemiskinan semakin bertambah, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sebagai petani, nelayan dan berkebun. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Memiliki tanah yang subur hingga tongkat dan kayu pun bisa jadi tanaman. Jika salju benar-benar turun di Indonesia, tanah-tanah yang subur akan tertutupi salju sehingga petani tidak bisa lagi. Kemudian masyarakat Indonesia akan menderita hipotermia. Orang Indonesia selama ini sudah sangat terbiasa dengan cuaca panas sehingga persediaan pakaian hangat yang dimiliki. Walaupun tidak ada salju di Indonesia, ada fenomena alam lain yakni hujan es batu yang kita miliki. Hujan yang merupakan tetesan airnya merupakan bongkahan kristal es. Hujan jenis ini sangat berbahaya. Apabila kita terhantam oleh es ini, kita akan menderita memar dan luka-luka. Fenomena alam ini disebabkan oleh udara dingin dari pegunungan yang mengalami perpindahan. Udara ini lalu menurunkan suhu di awan yang terhantam oleh udara tersebut dan menyebabkan titik-titik air mengubah menjadi es. Akibat pengembunan disertai suhu yang semakin dingin, es-es ini bergumpal menjadi es berukuran besar, tidak seperti di salju. Memang seakan hal buruk tidak memiliki salju seperti negara subtropis, akan tetapi di balik kekurangan selalu ada kelebihan. Iklim, cuaca, suhu udara yang menjadikan negara kita sebagai negara tropis memberikan keuntungan tersendiri jika mampu dikelola dengan baik. Kesimpulannya adalah salju tidak akan pernah ada di Indonesia karena negara Indonesia berada tepat pada garis khatulistiwa di mana matahari berada tepat di atas pulau-pulau Indonesia. Kita harus bersyukur walaupun Indonesia tidak ada salju. Sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara terkaya akan sumber daya alamnya, kesuburan tanahnya dan aneka flora dan fauna. Jika salju turun di Indonesia, maka yang saya katakan di atas tadi tidak akan pernah ada. Dan kemungkinan terburuknya kita semua yang berada di Indonesia termasuk flora dan fauna akan mati kedinginan.
Segala keuntungannya membuat masyarakat Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan terhadap peternakan, perkebunan dan juga pertanian.